Palembang dahulu kala mendapat julukan Venesia dari timur karena didominasi kawasan sungai dan perairan. Palembang juga menjadi salah satu daerah yang ditinggali koloni Belanda selama kurang lebih 124 tahun, atau sejak Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan pada tahun 1825 Masehi. Bermula dari sistem perdagangan VOC, akhirnya Belanda menjadikan Palembang sebagai tanah air kedua setelah negeri mereka, negara kincir angin. Ketika Palembang dikuasai Belanda, pemerintah kolonial perlahan mengubah dari kota air menjadi kota daratan. Maka dari itu, secara geografis dan ekologis ini, Palembang yang terletak di daerah ilir Sungai Musi, induk dari semua aliran sungai yang dinamakan dengan istilah Batang Hari Sembilan tersebut, merupakan pintu gerbang utama orang yang masuk ke aliran Batang Hari Sembilan. Konsekuensinya, kemajuan di dunia iliran identik dengan pencapaian modernisasi di Palembang itu sendiri. Realita di atas, kalau dibaca dengan sebuah cermin pemikiran, akan memperlihatkan deskripsi yang jelas, karena secara geografis Palembang memang menduduki lokasi dan posisi yang strategis dalam rute ekonomis perdagangan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Kebesaran Palembang sebagai kota dagang distributor untuk daerah uluan keluar Palembang dapat dilihat dari gambaran yang ditulis dalam sebuah surat kabar lokal, serta kenyataan bahwa Palembang sudah lama dikenal sebagai jembatan penghubung jaringan perdagangan pusat-pusat perniagaan Hindia Belanda bagian barat. Julukan Palembang dengan gelar De Grootste Handelsstad van Sumatera membuktikan hal tersebut. Palembang dan daerah sekitarnya, Kresidenan Palembang, dikenal juga sebagai States of Production, Commerce, and Trade, untuk membandingkannya dengan wilayah Sumatera Timur yang disebut dengan States of Estates, membuktikan bahwa semua urusan bisnis sangat dominan di Palembang. Oleh karena itu, terhampar kenyataan bahwa kota ini sangat menguntungkan dan berlaku ramah, mulai para perusahaan besar, usaha orang-orang terkaya pribumi maupun Cina, sampai bagi usaha orang kecil sekalipun. Kota ini dianggap sebagai tempat menumpuk uang. Tidak ada kota di Sumatera dapat bertindak dan berlaku seperti kota Palembang. Kota Palembang tidak saja bertindak sebagai ibu kota kresidenan secara politis, tetapi sekaligus ibu kota tidak resmi ekonomi dari perdagangan untuk seluruh wilayah kresidenan. Sebagai ibu kota dagang, Palembang memiliki letak strategis karena terhubung dan berhubungan secara luas dengan daerah-daerah lain yang ada di sekelilingnya. Kota ini menjadi sentra dan penyaji utama dalam perhubungan tersebut, baik lewat jalan air maupun jalan darat. Segala hasil bumi yang datang dari daerah-daerah yang ada di sekelilingnya, seperti getah para atau karet, kopi, celutung, kapas, damar, dan sebagainya. Semuanya terlebih dahulu mesti dikumpulkan di kota tersebut. Barang-barang yang terkumpul itu baru kemudian dikirim dan didistribusikan ke daerah-daerah di seberang laut, baik untuk pasaran pelabuhan tingkat nasional seperti Batavia, Surabaya, Semarang, Banten, Bugis, Banjarmasin, dan daerah-daerah pesisir selatan Selat Malaka,
maupun internasional, semisalnya Singapura, Amerika, dan Eropa. Begitu pula dengan barang-barang yang diimpor dari luar, yang merupakan kebutuhan keresidenan seperti kain, besi, makanan, dalam kaleng, dan lain-lain lebih dahulu harus singgah di kota ini. Oleh karenanya, letaknya berhubungan dengan daerah luar dan tanah uluannya, sehingga kota ini amat berharga untuk perdagangan. Posisi penting Palembang inilah yang menyebabkan daerah ini sejak masa lalu menjadi pusatnya untuk semua daerah Sumatera Selatan. Teman-teman sekalian, bisa teman-teman lihat aktivitas perdagangan di kota Palembang dalam video ini. Dan teman-teman juga bisa lihat perumahan di pinggir Sungai Musi kota Palembang yang sangat ciri khas orang Palembang. Dahulu kala pintu depannya menghadap sungai. Rata-rata orang dahulu memakai pakaian berwarna putih. Berikut ini video wong Palembang, Muslim Palembang, pakai peci, bermain alat musik, dan terlihat juga perahu kajang yang berseliweran di pinggir Sungai Musi, kota Palembang. Nah, berikut ini adalah video orang Cina yang tinggal di kota Palembang sejak zaman koloni Belanda. Demikianlah teman-teman yang kami tampilkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.